adalah sumber mujizat. Bersama Yesus pasti Anda dan saya menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah. Yang namanya lautan pasti ada gelombang. Tuhan tidak berjanji kita hidup tanpa gelombang, tapi Tuhan berjanji kita mengatasi segala gelombang untuk mencapai pelabuhan tujuan akhir kita dimuliakan bersama Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji langit tanpa mendung. Di balik mendung yang gelap ada sinar matahari yang sanggup menyinari dengan terangnya yang dahsyat. Saudaraku, biarlah hari-hari ini waktu Anda punya masalah, problem, persoalan, Anda tidak menjadi lemah dan putus asa, tapi Anda tahu masalah, sakit penyakit, kesulitan, tantangan adalah awal daripada mujizat. Waktu Musa di depan menghadapi laut Kolso yang begitu dalam dan lebar, di belakang ada tentara Fir'aun yang mengejar. Sebenarnya itu masalah, maju kena, mundur kena. Tapi ingat, masalah adalah awal daripada mujizat. Dan Musa ke atas mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Melalui program Miracle Service 60 menit ke depan, Anda akan menerima yang namanya mujizat. Sebab dalam Yesus selalu ada mujizat. Masalah boleh ada, mujizat sungguh nyata. Terima baik-baik firman Tuhan, ikut memuji Tuhan bersama kami, ikut menyembah Tuhan, dan imani baik-baik, bertobat dari dosamu, dan terimalah kesembuhan dalam segala hal. Mujizat sungguh nyata untuk Anda. Miracle Service untuk Anda sekeluarga bersama Yesus. Saya ditaruh Tuhan tema saat ini judulnya adalah mujizat. Kapak timbul mengapung. Ucapkan sama saya, 2, 3. Tadi saya ditolong oleh staf saya, dapat kapak. Bagus ya? Tenang, ini ada lindungannya dan tidak dipakai untuk kapak siapa-siapa. Kalau Anda dapat kabar kapak timbul mengapung, pasti pikiran Anda apa? Sulap. Ya, dia suka nonton sulap, maafkan dia. It's okay. Apalagi? Kapak timbul mengapung. Apa artinya? Ayo kita baca dulu, Anda kayaknya marahi saya ya. 2 Raja-Raja pasal 6. Sementara saya khotbah, saya tetap pegang kapak terus, tapi tenang, tidak akan mengapak siapa-siapa. Tidak ngapak-ngapak ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Sudah ketemu? Judulnya aja kita baca. 2, 3. Kapak, kurang keras. 2, 3. Kapak timbul mengapung. Ini bicara ketidakmungkinan. Kalau kapak dibiarkan, pasti jatuh. Nggak mungkin mengapung. Tapi ini ada mujizat yang dahsyat, dikatakan Alkitab kapak mengapung. Apakah Anda menghadapi hal yang tidak mungkin? Pak, perusahaanku udah mulai tenggelam, Pak. Semua orang bilang, pengamat ekonomi, bisnis, konsultan, udah mau tenggelam, Pak. Pak, tokoku, restoranku, bahkan keluargaku sudah hampir tenggelam, Pak. Gak peduli saya. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Katakan yes. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Jemaat nyanyikan dengan iman, Tuhan tak pernah berdusta. Yes. Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Saudara, angkat tanganmu dan berkata, dia mengerti, dia peduli persoalan
yang sedang terjadi. Dia mengerti persoalan yang kita alami. Yes. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Beritahu sebelah kiri kanan. Namun satu yang Dia minta. Stop. Berapa? Satu aja. Berapa? Siapa yang mau dibuat Tuhan semakin dahsyat? Banyak orang salah pengertian. Pak, bukankah kata kitab suci kita harus secukupnya? Benar, itu soal makan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berilah kami pada hari ini makan yang secukupnya. Kalau kekayaan berlimpah-limpah boleh nggak? Saya mau jadi pendeta kaya, saya enggak mau jadi pendeta miskin. Pak Gembala mau enggak kaya? Langsung mau, cepat sekali. Udah mau beli gedung masalahnya. Saya beritahu sama Anda, kalau kita boleh kaya, sorry loh, yang enggak boleh itu Anda kaya dengan cara yang salah, dan setelah Anda kaya, Anda sombong. Jadilah orang kaya tapi enggak sombong. Ini banyak belum kaya, udah sombong. Belum hebat sudah sombong. Tapi percaya aja. Saya tantang Anda, setiap Anda punya kapak-kapak yang harus mengapung. Enggak mungkin nih Pak, enggak mungkin. Udahlah enggak mungkin. Secara matematika maksudnya. Enggak mungkin. Sudahlah, hobi Tuhan tuh gini saudara. Hobinya Tuhan yang enggak mungkin jadi mungkin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang. Dia mengerti, oh Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar saya percaya, yes. Namun satu yang Dia minta, agar saya percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Saya sedang tantang Anda hari ini untuk menangkap apa kapak-kapak Anda yang sedang perlu mengapung. Saya bilang gini, omong kosong. Semua yang ditulis di Alkitab itu sejarah, saudara. Itu terjadi. Nah, waktu Anda bilang omong kosong, ya udah, nggak apa-apa, Anda pulang dengan pepesan kosong. Tapi saya lihat wajah Anda siap terima mujizat. Mari kita baca nats kita, Filipi 4. Ada hal yang penting untuk Anda menangkap ayat emas ini. Saya selalu punya satu ayat emas, supaya Anda pulang hanya bawa satu ayat saja. Filipi 4 ayat 19. Baca bersama saya, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lagu berkata ini, Allahku kan memenuhikan, mencukupi kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dahsyat enggak? Katakan dahsyat. Allahku kan memenuhi, bukan menseparuhi, bukan. Katakan memenuhi. Segala keperluanku menurut kekayaan. Mujizat kapak yang mengapung, ini saya dapat baru tadi.
saya persiapkan beberapa khotbah, tadi saya dapat. Dan ini menjadi rema buat teman-teman di sini dan kita semua yang mendengarkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Katakan keperluanku. Bukan keinginanku. Kalau Anda perlu, Anda akan terima. Mari kita akan baca ayat bacaan kita. 2 Raja-Raja pasal 6. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa. Rombongan apa, saudara? Bukan Nabi loh, Nabi. Beda dikit, Nabi sama Nabi. Ini rombongan Nabi datang kepada Nabi Elisa. Dan perkataannya begini, mirip seperti kasus di sini sekarang. Cobalah lihat tempat ibadah kami dari atas dipindah ke bawah. Dan ini adalah terlalu sesak bagi kami. Halo? Kenapa kita dipindah? Gak apa-apa. Ada acara yang bisa bayar lebih mahal. Gak apa-apa. Toh jemaat lalu kecewa. Begitu datang, kok nggak di ballroom, kok di bawah? Pindah gereja? Jangan. Nggak level. Bilang kiri kanan, nggak level. Saya beritahu sama Anda, rombongan Nabi ini datang kepada Nabi Elisa yang urapannya dahsyat 2 kalinya Elia, dan mereka sedang ada masalah. Cobalah lihat, tempat tinggal kami di tempatmu ini adalah terlalu sesak. Bilang, terlalu sesak. Saya akan bicara soal sesak. Sesak ini bicara masalah. Jangan pernah berkata begini, saya ikut Tuhan, tapi selalu ada masalah. Saya udah bertobat, dibaptis, lahir baru, dilepaskan, jadi murid anggota Komsel, tapi masalah nggak pernah berhenti. Saya mau beritahu, yang namanya hidup woman, pasti ada masalah. Hanya orang mati yang nggak ada masalah. Bilang kiri kanan, mau nggak ada masalah? Ayub pasal 7 ayat 1 bunyinya begini. Hidup adalah perjuangan. Jika tidak mau berjuang, jangan hidup. Ada seorang gembala memberikan pengumuman. Jemaat yang rindu untuk melihat sebuah tempat yang gak ada masalah, boleh kumpul hari Senin bersama saya di Pastori dan saya akan antar. Mereka berbondong-bondong datang, terkumpul satu mobil, dan gembala mulai setir. Dari tengah kota ke pinggir kota, ke gunung, tiba-tiba ke kuburan. Dan dia berkata, disinilah rest and peace. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah berjanji laut tanpa gelombang. Yang namanya laut pasti ada gelombang. Gak lucu laut tidak ada gelombang. Yang namanya berlayar di tengah laut, itu pasti ada gelombang. Itulah seninya sebuah hidup. Tuhan tidak berjanji laut tanpa gelombang, tapi Tuhan berjanji kita akan mengatasi segala gelombang. Dan kita sampai kepada pelabuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Coba saya bertanya kepada yang masih bujangan, belum menikah. Saya beritahu sama Anda, hidup ini adalah sebuah tantangan. Katakan tantangan. Siapa yang suka nonton sepak bola? Saya suka. Saya kalau malam minggu tidak berani nonton, minggu malam berani. Saya kalau nonton malam minggu takut keluar khotbahnya nanti Messi, Ronaldo, bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Anda lihat Barcelona main lawan Persija gitu, seru nggak ditonton? Langsung 20-0. Gak tantangan buat Barcelona menghadapi Persija. You understand? Bilang yes. Barcelona paling seru main lama Real Madrid. Saya pun enggak tidur, saya tungguin. Gimana nih caranya? Saya beritahu sama Anda, dengar baik-baik. Ini rombongan nabi. Dan punya nabi yang dahsyat namanya Elisa. Dia hanya pegang jubah, pukul ke sungai Yordan. Sungai terbelah dengan seksama dalam tempo. Tenang, masih dalam urapan. Keren banget.
banget Nabi Elisa. Tapi ini mereka punya masalah. Saya baca ulang. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi. Nabi kepada Nabi Elisa yang keren. Coba lihat, tempat ibadah kami dekatmu ini adalah terlalu sesak. Dari atas pindah ke bawah, dari bawah pindah ke samping. Lama-lama ke tempat parkir kita. Oh my God. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya masalah adalah awal dari mujizat? Siapa yang siap terima mujizat besar? Siap-siap punya masalah besar. Kalau cuma sakit panu, gatal-gatal, nggak usah mujizat. Beli salep di apotek, selesai. Pak, kanker Pak. Oh gampang. Ginjal saya Pak, gampang. Sangat bagi Tuhan, gampang. Tinggal membalik tangan. Katakan haleluya. Yang jadi persoalan, apakah Anda mengerti bahwa masalah adalah awal daripada mujizat? Sekarang apa masalahmu? Orang yang lari dari masalah akan ketemu masalah yang baru. Ada seorang anak berantem sama orang tuanya, minggat ke rumah omanya. Tidak lama kemudian berantem sama omanya. Minggat ke rumah omnya, tidak lama kemudian berantem sama omnya. Minggat lagi di bawah jembatan, berantem sama jembatan. Saya mau beritahu, masalah adalah awal daripada mujizat. Saya beri contoh. Dengan kerennya Musa menghadap Fir'aun. Musa berkata begini, ini anggap tongkat. Bisa dicabut. Musa angkat tongkat dan berkata, Musa berkata gini kepada Fir'aun, izinkan orang Israel keluar dari Mesir, beribadah kepada Allah. Boleh nggak? Kagak boleh. Yang suruh ngomong siapa? Tuhan. Tuhan kok nggak konsekuen sih? Orang Jawa bilang konkesuen. Konkesuen tuh tahu Pak? Kau terlalu lama. Sorry, ini bahasa Ibrani. Orang Surabaya tahu, konkesuen. Jadi Tuhan sepertinya nggak konsekuen. Musa bicara sama Fir'aun, supaya orang Israel keluar. Sama Fir'aun dikasih nggak? Maka Musa angkat tongkat. Cium. Sungai Nil menjadi darah. Apakah selesai? Nggak cukup. Katak menyerang. Lalat menyerang. Belalang menyerang, sampai 9 tulah, tetap masalah. Bukankah Musa ngomong ini, Tuhan yang bener aja, yang bener Tuhan. Enggak, Musa tetap ngerti. Masalah adalah awal, akhirnya tulah ke-10, seluruh anak sulung di Mesir, dari anak kambing sampai anak Fir'aun, mati. Dan anak Israel ada yang mati enggak? Orang Efura, wah dahsyat. Keluar dari Mesir, Anda perlu tahu, orang-orang Mesir memberi emas, perak, harta benda dikasih ke Israel. Jangan salah, wah berarti ini merampas, ini apa namanya penjaraan, salah. Ini upah dia jadi budak 400 tahun tidak digaji. You understand? Jadi mereka baru sadar, iya ya, digaji. Bawa. Asik Efira, pertanyaan saya, apakah lepas dari masalah? Ternyata di depan ada laut kosong. Di belakang ada tentara Fir'aun. Beberapa orang yang tidak punya visi ngomong gini. Nah, betul kan? Memangnya di Mesir tidak ada kuburan, kamu mau dikubur di laut kosong? Gimana dong Musa? Maksud saya saudara, dengar baik-baik, masalah itu selalu ada. Coba saya tanya. Orang bujangan ada masalah nggak? Orang punya istri masalah nggak? Enak tapi sendirian terus bahaya. Kita ini sama istri ditelepon seneng, lagi kemana mau kemana. Serius, saya termasuk ditelepon sehari mah 20 kali, kayak pesawat mau take off mau landing. Tapi jujur nggak ditelepon juga bingung kita, kok nggak ada yang tanya. Saya beritahu sama Anda, nggak punya anak masalah, punya anak masalah, anak kecil, anak besar. Nggak punya mobil,
Mobil 7, masalah. Dengar, yang penting bukan masalahnya. Yang penting kau tahu, masalah adalah awal mukjizat. Yang setuju lambaikan tangan. Khotbah berhasil. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat, katakan haleluya. Akhirnya Musa mengangkat tongkat, laut Tiberias terbelah dengan seksama dalam tempo. Katakan Yesus dahsyat. Mari kita lihat, saya akan berikan 4 langkah lalu selesai. Berapa langkah? Saya kasih 4 karena menurut hukum homiletika berkhotbah, jemaat hanya mampu 4. Kalau saya kasih ada 444 langkah. Berapa langkah? 4 pun Anda harus hafal, karena saya pakai gerakan. Katakan yes. Katakan sama saya, 4 mukjizat. 4 langkah mukjizat. Kapak timbul mengapung. Jadi Anda mulai hitung, apa kapak Anda yang sedang tenggelam? Mungkin karir Anda tenggelam. Anda sedang di PHK, nggak apa-apa. Pabrikmu sudah hampir tutup, nggak ada order. Ada order, nggak ada bahan mentahnya. Udah kirim barang, nggak dibayar. Ada masalah yang hampir menenggelamkan. Tapi dengar, ada 4 langkah dari 2 Raja 6. Yang pertama, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, apa? Jangan, mari kita malaikat saja yang memotong balok. Dan biarlah malaikatnya membangun rumah lebih besar, itu lebih keren. No, Tuhan itu bekerja juga secara natural, selain supernatural. Katakan yes. Untuk Yesus memberi makan 5.000 orang dan 5.000 orang laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak, Yesus membutuhkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus begini, cium, malaikat kirim roti, cium, malaikat kirim. Enggak, tetap ada 5 roti dan 2 ekor, tetap ada naturalnya, selain ada supernatural nanti. Langkah yang pertama untuk Anda menerima mukjizat, katakan mukjizat. Kapak timbul mengapung. Tangannya ke saya, mukjizat. Kapak timbul mengapung. Kurang mantap, harus ada kapaknya. Kok sadis? Kan tinggal dipakainya toh Pak. Katakan mukjizat. Kapak timbul mengapung. Katakan yes. Ada berapa langkah? Langkah pertama, ada usaha. Ucapkan sama saya, ada usaha. 2, 3. Tangannya gini, ada usaha. Nabi, tempat kita sesak. Baiklah kami mau menebang pohon, mengambil 1 balok masing-masing. Jadi ada usaha. Dan Nabi berkata begini, pergilah. Ada seorang bapak, pas di desanya tenggelam. Dia sudah naik ke sebuah atap rumah. Dia berdoa, Tuhan, kirimkan pertolongan. Makin tinggi, di paling puncak, kirimkan pertolongan. Datang perahu karet, ayo Pak, naik. Enggak, saya sedang berdoa ke surga, Tuhan yang kirim. Perahu karet pergi. Udah mau tenggelam, helikopter datang. Ayo Pak, dikasih tali. Enggak, saya tunggu, Tuhan kirim pertolongan. Dan bapak ini tenggelam dan mati. Apa yang terjadi? Dia protes sama surga. Tuhan, bukankah aku ini anakmu? Aku udah minta pertolongan. Kata Tuhan, aku sudah kirim 2 kali. 1 perahu karet kamu tolak, kedua helikopter kamu tolak. Oh. Katakan Yesus dahsyat. Katakan sama saya, ada usaha. Tangannya gini dong, ada usaha. Ada di sini yang sedang putus cinta? Ada usaha. Doa sama Tuhan, Tuhan aku diputus cinta Tuhan. Apakah masih dia atau tidak? Kalau masih dia, maju lagi. Tapi kalau memang enggak dia, cari yang lain. Memangnya perempuan dia doang, laki dia doang, sorry Mac. Halo Mac. Katakan sama saya, masalah boleh datang. Penyakit boleh ada. Tapi saya enggak menyerah. Ada usaha. Kasih salam kiri kanan, ada usaha dong. Ku tak akan menyerah pada apapun juga,
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Adakah di sini ibu-ibu berkata begini, Pak Pendeta, ekonomi kami pas-pasan karena gaji suami hanya cukup untuk kredit rumah, kredit mobil, biaya anak sekolah. Terus ibu ini cuma berdoa. Enggak salah. Usaha pertama harus doa. Usaha kedua harus kita melakukan hasil doa kita. Tuhan bilang sama Yunus, Tuhan selamatkan Niniwe, kata Tuhan. Pergilah ke Niniwe. Enggak Tuhan, enggak. Dan Yunus dilempar ke laut. Saya beritahu Anda hari ini, dengar baik-baik. Usaha pertama doa. Usaha kedua lakukan jawaban doa itu. Tiba-tiba saudara begini, berikan 5 roti dan 2 ekor ikanmu kepada Nabi. Berikan. Coba kamu mulai ketemu Bapak itu, ketemuin. Coba kamu begini, datengin. Lakukan apa hasil doamu. Jangan udah berdoa berjam-jam, Tuhan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Bikin komsel, kagak. Itu biar malaikat saja. Enggak bisa. Katakan sama saya, ada usaha. Ada di sini punya masalah dengan mertua? Jangan pikir masalah dengan mertua itu remeh. Serba salah. Ada mertua yang mau menang sendiri. Ada yang mertua mau memiliki anaknya, padahal menikah sama kita. Kita tidak hormati salah, kita hormati juga capek. Saya beritahu, mertua juga manusia. Pendeta juga. Ada seorang menantu datang kepada orang pintar dan berkata, Pak orang pintar, bagaimana cara mematikan mertua saya dengan cara yang tidak kelihatan? Karena capek saya. Orang pintar itu berkata, ini ada ramuan, kasih dia seminggu sekali. Selama 6 bulan mati dia. Tapi supaya kamu tidak ketahuan yang membunuh, sebelum kasih ramuan ini di minuman, kau kasih buah-buahan, oleh-oleh yang keren. Setiap minggu datang. Seminggu, 2 minggu, tidak ada perubahan. 3 bulan ada perubahan. Mertuanya berubah jadi baik sekali. Begitu baiknya sampai si menantu ini menyesal. Aduh, tinggal 3 bulan. Dia datang ke orang pintar, bisa nggak ramuannya dibatalkan? Kenapa? Mertuaku baik sekali, berubah, aduh sayang. Kata orang pintar, teruskan lakukan, itu cuma vitamin kok. Anjing galak saja diberi kasih berubah. Coba Anda ketemu anjing galak, tambah balas. Coba mertua, kirimi makanan, pisang goreng, pisang godok, pohon pisang. Katakan sama saya, ada usaha. Katakan, usaha doa. Udah usaha melakukan jawaban doa. Yang mau ada usaha angkat tangan tinggi. Tinggi, khotbah berhasil. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawab Nabi Elisa, kagak mau gua kan nabi keren. Gua kan kepala nabi. Enggak, jawabannya Elisa, baiklah, aku ikut engkau. Kedua, pertama nanti ada apa? Ikutan saya, ada usaha. Kedua, katakan sama saya, ada kebersamaan. Tangannya begini, ada kebersamaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Katakan Yesus dahsyat. Setelah ada usaha, yang kedua ada kebersamaan, unity. Nabi itu berkata, oke, gua ikut sama kamu. Dan mulailah yang ketiga, saudara. Mereka nebang satu persatu. Ada inspirasi soal kapak ini. Ada seorang petani yang mengapak, pekerjaannya menebang pohon. Lama-lama dia kaget, ternyata produksi pohon yang ditebang kok makin kurang. Pertama kali dia bisa tebang sehari 10 pohon. Lama-lama 5, 4, terakhir cuma 1. Dia bingung, udah pakai strategi pagi-pagi bangun, semangat tetap, ternyata kapaknya tidak pernah
biasa. Saudara, kalau hari Minggu cuma ibadah di sini doang, itu kapakmu nggak diasah. Ikuti sel group. Maka tegang. Sebab di sini Anda masih bisa datang paling telat, pulang paling cepat. Ke toilet nggak pulang-pulang. Nggak ketahuan. Apalagi cuma itu udah 1.000, nggak ketahuan. Tapi di komsel nggak datang, dicari sama gembalanya. Gembalanya nanti laporkan sama gembala sidang. Katakan Yesus dahsyat. Tingkatkan dirimu, asah, bukan hanya hari Minggu beribadah. Kalau lu datangi gembala, Pak, saya mau lebih. Apa tugas saya? Saya usul, Pak, semua jadikan pengurus. Kalau pengurusnya 200, jemaatnya 2.000. Sangat simpel mengembangkan gereja ini. Tempat urusan belakang, jebol aja. Lagi emosi saya ini. Kapak sudah ada, kita mulai sekarang. Katakan sama saya, ada usaha. Kedua ada apa? Kebersamaan. Saya takut salah. Katakan Yesus dahsyat. Yang ketiga, ada sebuah kejujuran saat malapetaka tiba. Ada sebuah kejujuran waktu masalah datang. Katakan yes. Mari kita lihat ayat berikutnya. Raja-Raja 6 ayat yang ke-4. 5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya dalam air. Lalu dia diam-diam aja, nggak ada yang tahu. Pokoknya tiba-tiba kapaknya hilang. Bisa kan? Sangat bisa. Tapi dia berteriak-teriak dan berkata, ayat yang ke-5, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Kasihan banget sih, kapak aja pinjaman. Ini yang pasti bukan pinjaman, saya baru beli tadi. Saya beritahu sama Anda, sepertinya naif banget sih. Tapi ini sebuah kejujuran. Semua kita pernah membohongi. Gak apa-apa, dulu. Siapa yang suka dibohongi? Kalau Anda gak mau dibohongi, jangan membohongi. Jujur. Wahai Tuanku, kapaknya tenggelam. Itu pinjaman, jujur lagi. Gak pura-pura gaya. Mau jujur saudara? Lebih baik suami berkata, Mah aku jujur, aku di PHK. Pura-pura ngantor, pura-pura kerja, gak ada hasil. Bahaya. Dan kalau suamimu datang jujur, aku di PHK. Bilang gini, gak apa-apa, aku akan mendukung engkau. Pasti bosmu itu salah besar. Jangan, papa sih males. Dan gak pinter, makanya. Terus suaminya kaget, stroke. Kemana-mana yang dorong siapa? Istrinya. Ibu keras sekali ketawanya. Kayaknya hari ini salah pembicara deh. Katakan sama saya, ada kejujuran. Begitu suami dibilang, di PHK enggak apa-apa, aku di pihak kamu. Aku support kamu. Suaminya bangkit lagi dan percaya diri, punya perusahaan sendiri. Katakan Yesus dahsyat. Katakan, ada usaha, ada kebersamaan. Ketiga ada apa? Kejujuran waktu ada masalah. Yang keempat, terakhir. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Simpel ya, apa sih masalahnya? Kemana jatuhnya? Anda harus evaluasi diri. Di mana letak kelemahan kita? Maaf loh, banyak suami jarang pulang. Masalahnya bukan di suami, di istrinya. Oh, suami datang, istri masih baju daster, rambutnya ondel-ondel, bau ompol. Halo? Ya saya enggak mau nanti kita pulang semua ibu-ibu, pakaiannya pesta, menor kiri kanan, ya jangan. Ya minimal ya suami datang tuh wangi, bajunya oke, udah baju daster omanya, bau ompol.
Banyak suami tidak mau pulang, kenapa? Di rumah dijadikan tukang kebun. Pak, itu atapnya bocor, Pak. Ledengnya bocor. Ini tukang ledeng. Atau sebaliknya, banyak suami nggak melihat istrinya ceria. Sebab istrinya dianggap pembantu. Mama, mana kos kakinya, Mama, ambil minum dong. Mama, kayak lumpuh aja nggak bisa apa-apa. Hei suami, kalau kau mau jadi raja, perlakukan istrimu sebagai ratu. Hei ibu-ibu, istri-istri, kalau kamu jadi ratu, perlakukan suamimu sebagai raja. Evaluasi di mana masalahnya? Coba saya bikin sebuah perlombaan di sini. Bapak-bapak, kalau pergi jauh 2 minggu, udah kangen sama anak dan istri, pulang ke rumah, yang dicium anak dulu atau istri dulu? Cepet. Anak, ini pengalaman pasti. Anak dulu, siapa dulu? Istri, coba saya tes secara random. Siapa yang setuju? Anak dulu dicium, angkat tangan, enggak apa-apa. Ada. Istri dulu. Adin berkata begini, saya tergantung Pak, siapa yang keluar duluan? Pas yang keluar, pembantu. Yang benar ibu, bapak-bapak, yang dicium istrinya dulu, baru anaknya. Keempat terakhir. Sudah cukup, waktunya habis. Ayat yang ke-6, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempatnya di sana, evaluasi diri. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, lalu tiba-tiba mata kapak itu mengapung, cium. Dahsyat ya. Yang keempat terakhir, ada iman yang besar. 2, 3, ada iman. Dibagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Hari ini hari mujizat-Mu. Di mana engkau berdiri, buka tanganmu. Di mana engkau duduk, buka tanganmu. Ini aku Tuhan. Bapak, setiap tangan yang terbuka, biarlah hari ini jujur. Kalau mereka sedang ada masalah, mereka mau jujur. Dan hari ini hari mujizat, Bapak. Dalam nama Yesus. Lepaskan tangan saudara. Omnipotent Father, our mercy and grace, Thou art Bapa di surga, dalam nama Yesus, saya orang berdosa. Saya seharusnya dihukum. Tapi hari ini Bapa, saya mau bertobat. Saya mau jadikan Yesus menjadi juru selamat saya, Tuhan saya, selama-lamanya. Saya selamat dan saya sembuh oleh tidur Yesus. Dalam nama Yesus. our mercy and grace, Thou art welcome in this place. Lord, in Thy presence, there's healing divine. No other power can save, Lord, like Thine. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Lord, in Thy Sebelum didoakan, kamu sempat sakit apa? Pakai mic. Ankle-nya ini sakit. Kakinya sakit. Dulu jatuh ya, Jatuh dari mana? Pesawat? dari tangga aja. Dari tangga. Buk, jatuh. Udah berapa lama jatuhnya? Udah lama ya, udah lama banget. Udah lupa. Sejak zaman Belanda? Oke. Akibat sakit gimana kakinya? Ini ankle-nya ini itu, nggak bisa lambat jauh ini, langkah. Lambat melangkah. Tadi kamu maju ke depan.
di jamaah Tuhan. Yang suruh kamu maju siapa? Nggak ada. Enggak ada, maju sendiri. Bilang, dalam nama Yesus, lari, muter, muter, terus, sampai sore. Hey! Stop. Sudah enak. Bilang dong, sudah enak. Sudah enak. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Nama saya Yosef Suharyono. Yosef Suharyono. Ya, Umur umur 70. 70. 70. Kelihatan 50. Iya, puji Tuhan. Amin. Sebelum didoakan sakit apa Pak? Ini rasa kaki itu rasa Kok dari tadi kaki semua yang sakit ya? kaki. Ya. Heeh. Saya juga ada gula, Gula, kolesterol. kolesterol, Ya. apalagi? Ya, Kaki, gula, kolesterol. Lemes ya? ya. Tadi Bapak maju siapa yang suruh? Saya sendiri. Apa yang Bapak rasakan? Saya percaya Tuhan menyembuhkan. Sudah enak? Enak. Udah lega? Lega. Coba begini-begini. Lompat-lompat. Wah. Siapa yang dahsyat? Yesus dasar. Amin. Wah. Saya Yanki, 38 tahun. 38 tahun. Kelihatan Beberapa hari yang 28. lalu pinggang kanan saya sakit sekali, tapi Udah berapa lama sakitnya? 3 hari sih, Seperti apa sakitnya? panas. Panas. Sakit. Lapar kali. Sudah sembuh. Tadi kamu maju ke depan. Apa yang kamu rasakan? Ya sekarang sembuh. Enak ya? Enak. Saya pukul-pukul ya. Coba mungguk dulu. Kenceng dong. Berdiri lagi. Mungguk lagi. Terus. Sampai sore. Sudah enak? Enak Pak. Sampai sembuhkan? Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik 2000 tahun lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setelah melalui program Miracle Service ini, Anda menerima lawatan, menerima mujizat, dan menerima perubahan hidup. Jangan berhenti di sini, ini belum selesai, ini baru mulai. Beri dirimu dibaptis menjadi murid Yesus, setia beribadah dan melayani Dia. Ingat, bersama Tuhan Yesus Kristus, Anda bukan hanya terima, tapi Anda juga menjadi saluran mujizatnya. Mari bergabung dalam program Miracle School di mana Engkau berada. Bahkan Anda boleh melayani bersama-sama. Anda boleh menghubungi kami untuk konsultasi, boleh menghubungi kami untuk bersaksi. Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup Anda dan saya. Dengar, bersama Yesus, Anda pasti terima mujizatnya dan menjadi mujizatnya. Salam Miracle Service.